Oh, kuah keras. Oh, kuah keras kan gablok. Tambah. Enak kan tadi ya, terus menteri. Betul. Potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Barang kan selain itu pakai macam Cina belar di pintu tuh kontak tidur itu sih alur Cina belar. Nah. Begitu kan salam kan salam gitu apa? Oh, nah. Asal. Itu baru film komedi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih. Ayo. Oh, nah. Salam. Kadang-kadang bisa ini. Hah? Oh, harusnya gimana? Saya coba. Jadi latihan kan Pak Lemas. Ya, ini bakal kan enak. Sekarang kan mudah deh sih. Anu kan ini tidak waktu lagi sebentar ya. iPhone dah senepuk cah nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Pertama-tama izin saya memperkenalkan diri. Saya Imade Eri Supriyanto selaku PLD atau pendamping lokal desa di Desa Mangani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali. Di sini saya pengen ngobrol santai dengan Bapak Kepala Desa. Jadi izin memberitahukan ini untuk teman-teman desa di seluruh Indonesia, secara khusus di Bali, sesuai dengan Perbu, kita menyepakati bahwa kepala desa itu disebut dengan perbekal. Jadi kita secara menyeluruh pada khususnya di Bali kita menyebut Bapak Kepala Desa itu sebagai perbekal, seperti itu ya teman-teman desa. Izin Pak Bekal atau Pak Kepala Desa, salam sehat ya. Sehat. Minta waktunya Pak Perbekal untuk memperkenalkan dirinya. Iya. Izin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya di Ketut Armawan ya. Jadi saya adalah perbekal Desa Mangani, apa yang disampaikan dari RPD-nya. Jadi kepala desa di Bali itu ada sebutan lainnya. Jadi perbekalnya jadi sama sudah diatur kemarin dalam undang-undang. Jadi saya menjabat semenjak tahun 2013 ya. Berarti sekarang sudah periode Dua ya. periode ke Pak Bekal, saya pengen nanya karena podcast ini kan temanya desa inklusi. Jadi pertama-tama saya ingin nanya Pak Bekal selaku pemimpin penyelenggaraan kepemerintahan desa, apakah dari pemerintahan desa di Mangani pernah memberikan akses pendidikan dan layanan kesehatan, misalnya kan seperti posyandu gratis, sekolah gratis bagi warga atau teman-teman kita yang penyandang disabilitas dan atau warga yang miskin, seperti itu Pak, gimana? Baik, perlu yang sampaikan. Jadi dalam hal ini kita di desa
ya sesuai dengan hasil musdes kesepakatan bersama BPD. Jadi kalau terkait dengan pendidikan gratis itu sudah kita lakukan, terutama yang paling banyak itu ada di PAUD yang jadi di sana semua fasilitas kita berikan gratis. Nah, karena untuk anak SD kita akan kesulitan juga ya, kita terpenuhi oleh beberapa aturan, jadi kita tetap berusaha ya memberikan beberapa bantuan, terutama terkait dengan bantuan beasiswa miskin, ya, beasiswa anak berprestasi, itu tetap kita lakukan tiap tahunnya. Jadi kalau terkait dengan pendidikan kita tetap utamakan, karena mereka adalah bagian dari generasi kita ke depannya. Jadi untuk pendidikan itu kita utamakan. Untuk posyandu itu berarti Kalau untuk kegiatan posyandu, karena ini kan rutin kita ada ya tiap bulannya, jadi posyandu balita juga kita gratiskan ya, kegiatan posbindu ya, layanan terbatu, terus kegiatan pelayanan posyandu lansia ya, itu tetap gratis ya. Jadi dari kegiatan terkait dengan kesehatan, artinya untuk BPJS kesehatan pun ya kita tetap tetap. Jadi kita berusaha artinya tidak menjadi beban dari masyarakat. Kita tetap melihat kalau memang masyarakat itu yang tidak mampu ya kita dibantu oleh Pemkab juga dari program pemerintah pusat, daerah melalui BPJS itu sudah kita lakukan. Kalau untuk ininya Pak, apakah dari pihak Pemdes atau pemerintahan desa Mangani, apakah pernah memberikan pelatihan atau keterampilan kepada kelompok teman-teman kita yang penyandang disabilitas atau yang rentan atau yang miskin seperti itu? Ya. Kalau yang untuk yang difabel belum pernah kita lakukan mungkin untuk pelatihan, tapi kalau karena untuk bantuan mungkin nggak tahu untuk difabel di sini ya kurang begitu banyak ya. Kurang begitu banyak, karena kebetulan yang difabel di sini sekitar 11 orang, itu pun karena memang betul-betul kondisi tubuhnya yang memang kalau kita berikan sebuah pelatihan kayaknya tidak memungkinkan. Jadi kalau yang difabel kita ya tetap mungkin bantuan sembako seperti itu, dari BPJS, BLT juga ya. BLT seperti itu kita utamakan. Kalau yang marginal itu kita ada cardnya, beberapa pelatihan juga kita gandeng juga beberapa instansi OPD seperti dinas sosial kemarin, karena dalam hal pelatihan kalau untuk lansia ya itu kita lebih ke budaya adat istiadat ya, jadi mungkin pelatihan stati bakti seperti itu ya, pembuatan untuk upacara sesajen itu tetap ada, tetap dilaksanakan ya. Jadi terakhir ini Pak Mekal, apakah Pak Mekal selama menjabat apakah ada saran atau kritikan untuk Kementerian Desa seperti itu? Jadi ini bukan kritikan ya, artinya mungkin masukan sedikit dari kami Pemdes Mangani. Jadi seorang kepala desa atau di Bali disebut perbekal itu punya visi dan misi ya, punya potensi daerah yang berbeda-beda. Jadi harapan saya selaku perbekal kedepannya tidak ada tuntutan program dari pusat yang harus wajib dianggarkan. Jadi program titipan ya, titipan program titipan ini yang mungkin salah satu dapat saya contohkan kayak kemarin BLT-nya waktu COVID ya, ada persentase dari jumlah anggaran DD yang masuk, jadi kita kesulitan kalau dilihat untuk mencari
kata miskin sesuai dengan persentase dari penerimaan pagu itu kita ada hambatan bersama Bapak Ketua BPD ya, jadi biarkan desa yang menilai. Jadi harapan saya ke depannya program-program titipan ini saya berharap sesuai dengan potensi desa, sesuai dengan visi dan misi protokol yang tertuang di dalam RPJMD desa seperti ini. Oke, terima kasih banyak Pak Berbekal kita sudah meluangkan waktunya kepada saya selaku PLD di sela-sela kesibukannya beliau dalam membina masyarakat, kepemimpinannya beliau. Saya selalu menyibukkan beliau, begitulah kira-kira. Jadi mohon maaf. Jadi sekian teman-teman podcast hari ini. Jadi saya kira selama saya bertugas di Desa Mengani, saya kira walaupun belum menyeluruh Desa Mengani melakukan konsep dari desa inklusi, cuma karena keterbatasan kita, karena wilayah desa kita lumayan luas di sini. Jadi kadang-kadang kan ada juga masyarakat yang jauh, jadi kurang tahu lah bagaimana program dan kegiatan dari pemerintahan desa di Mengani. Jadi itu saja dari saya. Salam semangat untuk teman-teman PD di seluruh Indonesia. Terakhir saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Imade Eri Supriyanto. Saya di sini selaku PLD atau pendamping lokal desa yang bertugas di Desa Mengani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai atau bincang-bincang santai dengan salah satunya dengan Bapak Ketua BPD di Desa Mengani. Salam Pak Ketua. Baik, izin Pak Ketua untuk pada kesempatan ini memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan dulu, nama saya Imade Wijana selaku Ketua BPD di Desa Mengani. Kalau boleh tahu Pak Ketua BPD di sini sudah berapa tahun atau berapa periode menjadi seorang Ketua BPD? Kalau masalah jabatan jadi Ketua BPD, saya sendiri menjabat dari bulan September tahun 2019, berarti baru 4 tahun dan baru 1 periode. Oh, baru 1 periode. Oh, jadi dalam tema hari ini, podcast ini itu temanya itu pembangunan desa inklusi Pak Ketua. Jadi saya ingin bertanya sama Bapak Ketua BPD yang selaku pemimpin atau yang membidangi dalam acara musdes. Salah satu konsep desa inklusi itu kan keterlibatan perempuan, lansia, kelompok marginal atau teman-teman kita yang penyandang disabilitas. Apakah dalam rangkaian acara musdes itu Bapak Ketua BPD apakah pernah mengundang dari beberapa kelompok yang saya sebutkan tadi? Ya, terkait untuk musdes, karena kebetulan tujuan musdes itu kan untuk menampung aspirasi dari masyarakat di desa. Dalam musdes itu kami selaku BPD
tetap melibatkan dari kaum perempuan, dari lansia, dari segala aspek yang betul-betul mengerti apa yang dibutuhkan dalam desa itu sendiri. Jadi kami selaku BPD tetap sejak Pusdes itu mengundang dari mereka untuk memberikan usulan-usulan apa-apa ya yang menjadi untuk menunjang pembangunan di desa kami. Desa Mangani ya. Di desa Mangani. Kalau boleh tahu, apakah Pak Ketua dan teman rekan-rekan BPD yang lainnya memberikan peluang untuk berpendapat dan memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat atau memberikan masukan atau usulan pada saat Musdes? Itu sudah barang tentu kami selaku BPD tetap memberikan peluang kepada mereka dari kaum perempuan, dari lansia, dari kakak miskin untuk memberikan apa yang menjadi usulan mereka. Tetap kami berikan peluang dan kami selaku ketua BPD tetap artinya menampung usulan-usulan dari berbagai pihak dan nantinya itu akan kami menjadikan bahan untuk penyusunan RKP desa, khususnya di Desa Mangani. Jadi kan setelah rangkaian Musdes tersebut ada beberapa masukan dari beberapa perwakilan kelompok pada saat Musdes. Jadi di sini Bapak selaku ketua BPD jadi juga menjadi salah satu tim penyusun RKP juga Pak ya? Enggak. Oh, untuk lembagannya ya? Tim penyusun RKP itu ada yang dari Pemdes, ada yang dari tokoh masyarakat, Tokoh agama juga ada berarti. yang tokoh agama. Berarti nanti segala usulan dari peserta undangan ya, yang saya sederhanakan bahasanya. Jadi semua usulan itu di tim penyusun itu pasti akan ditampung kan? Pasti akan ditampung. Jadi nanti di sana di pelaksanaan musrenbang itu kan menjadi rankingan yang mana menjadi prioritas kan seperti itu. Lagi satu Pak Ketua, apakah dari pihak BPD pernah memberikan usulan kepada kepala desa atau yang selaku kepemimpinan di wilayah desanya, pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa ini di Mangani untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas yang ramah untuk ibu hamil, untuk teman-teman kita yang menyandang disabilitas dan anak-anak atau lansia. Untuk dari BPD karena itu sistemnya Musdes, dari BPD jadi kan udah ada usulan-usulan dari tokoh perempuan, dari lansia. Itu dari BPD kalau memang itu masih ada, artinya untuk usulan untuk khususnya di Desa Mangani yang belum diusulkan oleh tokoh-tokoh perempuan, tokoh lansia, kakak miskin, itu tetap dari BPD mengusulkan usulan yang termasuk lebih penting untuk membangun Desa Mangani. Jadi segitu aja ya teman-teman desa untuk pembangunan
desa inklusi yang berada di Desa Mengani, Kecamatan Kintamani. Jadi sedikit saya boleh memberikan pemahaman agar teman-teman pegiat desa juga agar paham konsep dari desa inklusi itu. Yang pertama itu adalah untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan yang sama sebagai warga Indonesia demi menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, tanpa diskriminasi. Diskriminasi desa diharapkan secara aktif melibatkan mereka yang selama ini yang tidak dilibatkan. Jika pemerintah desa aktif melibatkan mereka itu dari penyandang disabilitas, dari kaum perempuan, dari tokoh agama, tokoh adat, pada saat musdes perencanaan pembangunan, maka desa tersebut sudah bisa dikategorikan sudah menerapkan desa inklusi. Jadi seperti itu teman-teman desa, tetap semangat para pegiat desa, para PLD agar selalu mendampingi atau membangun di lokasi tugasnya masing-masing. Salam terakhir dari saya dengan Bapak Ketua, saya izin mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sahabat desa, izin memperkenalkan diri, saya Imade Iris Supriyanto. Saya selaku PLD pendamping lokal desa yang bertugas di Desa Mengani. Hari ini, pada kesempatan ini saya ingin melakukan ngobrol santai dengan sekretarisnya dari Karang Taruna di Desa Mengani. Pertama-tama, salam kenal dulu. Silakan perkenalkan dirinya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Miloh Nopi Pujiani selaku sekretaris Karang Taruna Widya Dharma Santi Desa Mengani. Kalau boleh tahu nih Dik Nopi, jadi saya langsung saja ya. Dik Nopi ini sudah kira-kira berapa tahun menjadi Karang Taruna atau menjabat sebagai sekretaris di Karang Taruna? Baik, untuk saya sendiri menjabat sebagai sekretaris Karang Taruna Widya Dharma Santi itu baru tahun 2023. Oh, baru tahun 2023, berarti baru sekitar sekarang bulan 9 ya. Berarti kurang lebih 8-9 bulan ya. Jadi dalam pembangunan desa inklusi di Desa Mengani, apakah Dik Nopi selaku ketua sekretaris Karang Taruna, jadi kalau desa inklusi itu ada keterlibatan dari seorang perempuan atau wanita. Untuk sebelumnya, apakah Dik Nopi pernah diundang oleh anggota BPD dalam acara musdes? Tentu saja dalam acara musdes di Desa Mengani, saya sendiri selaku sekretaris Karang Taruna selalu diundang untuk mengikuti musdes di Desa Mengani. Oh, jadi dari sekian kali udah sering ya ikut musdes ya? Sering dilibatkan dalam musdes. Oh iya. Kalau boleh tahu, untuk musdes kemarin apa saja usulannya dari Karang Taruna selaku Dik Nopi ini kan mewakili kelompoknya. Untuk usulan dari Karang Taruna itu pun dari saya sendiri yang mengusulkan. Nah, dimana kan kita sudah ketahui bahwa dari tahun 2019 ini hingga
di tahun 2020 kita kan pandemi COVID-19, nah seperti itu. Jadi untuk STT itu emang kurang aktif STT itu berarti Karang Taruna. Oh, jadi teman-teman desa, STT itu kita sebutannya untuk di Bali ya. Jadi untuk bahasa nasionalnya kita di kelembagaan di desa itu namanya Karang Taruna. Jadi kalau untuk di Bali secara khususnya kita menyebutnya dengan STT, yaitu Seketruna dan Dunia. Nah, karena Karang Taruna ini kan tidak aktif selama kurang lebih 2 tahun ya, seperti itu. Nah, jadi usulan di Musdes waktu yang kemarin itu saya mengusulkan, nah bagaimana caranya agar dari pemerintah desa juga ikut serta dalam mengaktifkan Karang Taruna ini ke hal-hal yang lebih positif. Nah, salah satunya waktu itu saya usulkan yang pertama itu adalah ruang kreativitas belajar untuk Karang Taruna, biar ada kegiatan positif lah seperti itu. Terus yang kedua agar kembali diadakan seperti Porsemides gitu. Artinya kan dari kegiatan-kegiatan itu kita sebagai generasi muda adalah kegiatan yang lebih positif. Nah, dibandingkan dengan yang waktu ini kan kita ketahui karena COVID-19, jadi Karang Tarunanya itu tidak ada kegiatan apapun. Ada vakum ya. Ada vakum. Oh, jadi seperti itu teman-teman, usulan dari sekretarisnya yang mewakili kelompok Karang Taruna. Karena kemarin pas Musdes juga kita kan, saya selaku PLD membedah isi IDM-nya untuk Desa Mangani. Ini memang keterlibatan kelompok pemuda dan pemudi itu terjatuhnya di skala prioritas. Jadi untuk kedepannya saya juga berharap adiknya juga agar selalu membimbing teman-temannya agar selalu aktif dalam pembangunan desa di Desa Mangani. Untuk terakhir ini, kalau apakah ada saran atau kritik atau usulan untuk pemerintah desa atau pemerintah adat segala macamnya? Kalau dari saya selaku mewakili Karang Taruna, di mana kan ini STT-nya baru bangkit kembali seperti itu kan, jadinya agar ada stakeholder-nya seperti itu, agar dibantu lah kami, karena kami baru memulai untuk belajar berorganisasi, di mana agar ada pembinaan seperti itu, dan kegiatan yang ada di desa maupun program-programnya agar melibatkan kami. Jadi seperti itu ya teman-teman, konsep desa inklusi itu untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan yang sama dengan sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu, jadi keterlibatan Karang Taruna, Seketruni itu sangat berpengaruh untuk pembangunan desa ke depan. Saya juga berharap agar pemerintah desa di Mangani juga selalu melibatkan para pemuda dan pemudi di dalam berbagai kegiatan. Oke, segitu aja ya, karena keterbatasan waktu gitu juga. Jadi saya mohon diri sama Dik Novi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya yang diluangkan oleh Dik Novi ini, karena beliau juga adalah seorang guru gitu. Jadi kita di sini ngambil waktunya harus benar-benar nge-map gitu. Oke, terima kasih Dik Novi. Terakhir untuk podcast ini saya berharap juga untuk para pemuda di seluruh Indonesia pada umumnya agar selalu terlibat aktif dalam pemerintahan desanya sendiri. Salam terakhir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam berdesa.